Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bermegah, bermegah, bermanaku di Samantara, bermanaku di Samantara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajujur you madam ko bisa papare samuna keke samuna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hadirin semua yang kami hormati, di sini saya selaku Kepala Sekolah TK Mekarsari 01 Desa Babat mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, sugeng pinarak di tempat yang telah disediakan. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti ibu-ibu akan mendengarkan paparan dari Bu Iin Aprilianti. Di sini Bu Iin akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif akan dipaparkan oleh Bu Iin Aprilianti selaku CGB. Dengan komunitas belajar guru satu kudus. Itu Bu ya? Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Iin Aprilianti. Semoga Bu Iin. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Haryati SPD. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktunya di diskusi hari ini. Di sini sebelum diskusi dimulai, saya mau minta suaranya ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Tepuk sukacita. 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 Sudah refresh ya Bu? Sudah. Oh lupa ya Bu Ci? Gak apa-apa. Kita refresh otak sedikit tentang tepuk sukacita.
ibu-ibu semuanya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini nanti bisa terapkan di lembaganya masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf karena hanya memberikan print off-nya. Sebetulnya lebih menarik lagi kalau kita memakai fasilitas seperti LCD, tapi di sini belum ada. Semoga tahun depan sudah ada ya Bu. Nah, jadi sambil berjalan saya menjelaskan, bisa dibaca-baca. Baik, yang pertama adalah izin berdiri dulu ya Bu. Yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Di sini konsepnya itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan keenam adalah keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin bagi panjenengan semua kata-katanya kok baru ya Bu? Di sini kita belajar bersama Bu. Apa sih yang pertama tentang perubahan paradigma belajar itu? Apa sih kok namanya perubahan paradigma belajar baru mendengar ya Bu? Baik, izin menjelaskan ya Bu. Paradigma pembelajaran di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdivariasi. Menarik ya Bu. Di sini sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, kalau pembelajaran berdivariasi sudah mendengarkan, sudah tahu, ada yang tahu kah? Tahu, pernah dengar tapi lupa. Pernah tapi lupa. Kalau profil pelajar Pancasila sudah ya Bu ya? Karena kita memang mulai tahun ini kita belajar tentang kurikulum berdivariasi. Jadi sedikit sudah mengetahui ya Bu. Oke, di sini saya jelaskan tentang pembelajaran berdivariasi, yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, yang menantang dan bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Jadi ketika kita belajar, pembelajaran itu dalam proses belajar mengajar itu harus relevan. Dalam artian memang di kurikulum Merdeka itu kan tidak ditentukan temanya ya, jadi itu poin panjenengan enak. Jadi saya mau kasih tema mana suka jenengan sesuai dengan kebutuhan jenengan. Nah, di sini tantangannya bagi panjenengan itu buatlah pembelajaran itu yang selalu menantang baik bagi panjenengan maupun anak didik panjenengan. Nah, ini PR bersama ya Bu. Seperti contoh, guru menggunakan metode yang berbeda dalam menggunakan pembelajaran sehingga tidak monoton. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada anak, yang buat anak itu adalah objek utamanya. Jadi buatlah anak itu dalam belajar itu semakin menyenangkan, aman dan nyaman, serta tertantang. Jadi pembelajaran itu nanti bermakna yang akan dikenang oleh anaknya. Begitu ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin. Kalau disiplin sudah paham ya Bu. Kalau saya tanya dulu sebelum di awal, menurut dengan kata-kata disiplin itu biasanya identik dengan apa? Peraturan. Apalagi? Oke, terima kasih Bu Novin. Ya, memang suatu identik dengan aturan. Di sini disiplin di sini mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab. Betul, tanggung jawab bukan dalam arti karena takut dengan aturan ya. Dia tahu tentang tanggung jawabnya atau kewajibannya. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi anak itu sadar dengan dirinya sendiri, kemudian tahu akan tanggung jawabnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sama berdayakan peserta didik untuk imbalan, bukan untuk imbalan atau penghargaan. Jadi anak itu sadar bukan untuk ada imbalan atau penghargaannya. Di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
nilai-nilai kebajikan. Nah ini PR jenengan. Misalnya saya nanti contohkan jenengan, ada nggak contoh disiplin positif yang mempunyai kebajikan nilai-nilai sosial yang ada pada anak didik panjenengan? Salah satunya apa? Sudah bisa berangkat sendiri Bu, tidak ditemui itu juga disiplin positif Bu. Jadi anak itu sudah tahu tanggung jawabnya sendiri. Berangkat sekolah itu tanggung jawabku, aku bisa sendiri tanpa ditemui. Kalau di TK biasanya anak kan pertama tetap otomatis malu gitu Bu. Kita mungkin pendekatan di awal kalau di lembaga kami, saya selalu mendekatkan untuk menyanyi. Saya biasanya mengajak anak untuk menyanyi Aku Anak Mandiri. Nanti bisa jenengan saya di lembaga panjenengan. Contohnya ini izin ya Bu, abaikan suara saya. Aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi, lalu ku pergi mandi, tak lupa gosok gigi dan sebagainya. Atau yang identik dengan anak pemalu tuh biasanya saya nyanyikan lagu ini Bu. Aku anak baru, tidak takut dan malu, karena ibu guru selalu sayang padaku. Mama, papa, silahkan pulang dulu. Bila pulang nanti mama, papa jemput aku. Jadi nanti kalau pulang mama, papa jemput aku ya Bu. Jadi anak itu tahu, iya jadi meminta ibunya untuk pulang dengan sendirinya tanpa kita paksakan. Selanjutnya ada yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita harus memiliki motivasi ekstrinsik ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau motivasi ekstrinsik. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tugas kita di tiga ini adalah motivasi perilaku manusia, dan pada kita sebagai pendidik bisa memotivasi anak didik kita untuk sadar dengan budayanya di sekolahnya seperti tadi berangkat sendiri. Kita bisa memotivasinya tadi dengan lagu atau sebagainya. Baik. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Biasanya ketiga ini ada saya berkaitan ya Bu. Biasanya panjenengan dulu taunya adalah hukuman, ya nggak? Kalau dulu saya tanya hukuman itu biasanya tentang apa? Kesalahan. Biasanya anak kok diberi hukuman karena dia apa? Kesalahan. Kemudian biasanya kalau konsekuensi itu apa? Yang jika dapat dari kesalahan, yang dia akan dilakukan dari kesalahan, Yang dilakukan dari kesalahannya. Kalau benar yang Novi? ya akibatnya dari Akibat. Sebab akibat betul. 100 Bu Ina dan Bu Novi. Terima kasih. Kalau restitusi mungkin ini baru buat panjenengan ya. Adakah yang tahu dari restitusi? Pendekatan dengan anak, betul sekali. Kalau biasanya kita itu membuat anak merasa biar dia berani atau sebagainya, biasanya kita beri. Baik Ibu, Ibu mungkin bagi panjenengan kan hukuman, konsekuensi, restitusi itu sering kita lakukan, tapi mungkin bahasanya kan mungkin jenengan tidak tahu bahwa itu adalah restitusi. Kalau memang hukuman kan mesti sering ya Bu, tahu ini hukuman. Konsekuensi, kalau restitusi saya yakin panjenengan mesti menanyakan kepada anak tentang apa itu, kenapa melakukan tersebut. Tapi mungkin bahasanya agak sedikit berbeda. Nah di sini kan tadi sudah saya jelaskan tentang restitusinya. Mungkin nanti jenengan bisa lebih terangkan lagi dengan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan dan bisa dimodif nanti sesuai dengan kebutuhannya di lembaga masing-masing. Baik, kita lanjut ya. Di selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita. Yuk.
Baik, tadi kan sudah saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dalam pengertiannya. Di sini saya ingin menjelaskan lagi ya Bu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita ketika mengajarkan kepada anak kecil kita bisa dimasukkan ke dalam tema. Ya, temanya bisa misalnya contoh di makanan, berarti kesukaanku atau kebutuhanku juga bisa. Di sini kita simpel saja Bu, kita fleksibel sesuai dengan kebutuhan di lembaga belajar masing-masing. Sesuai dengan kurikulum Merdeka ini kan semua tergantung ke lembaganya masing-masing sesuai dengan kondisinya. Kemudian kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Bisa dengan ini terapkan untuk setiap hari ini Bu, kalau menurut saya ini betul. Kalau bisa rasa diterima, seperti rasa diterima atau peduli berbagi kerjasama. Kan bisa kan terima kasih bisa seperti kita mengenalkan di 4 kata azim di lagu. Kalau kau buat salah bilang maaf. Karena memang kita mengajar di anak usia dini ya Bu, otomatis pendekatannya tetap berbeda dengan anak usia yang sudah dewasa. Kita buat mengenalkan dengan berbagai lagu atau permainan. Kemudian ketiga adalah penugasan. Ini adalah kita mengenalkan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap kemudian memimpin. Seperti di lembaga pendidikan masing-masing saya itu sudah punya cara sendiri-sendiri. Adakah yang mau bercerita tentang di lembaganya? Biar anak itu mengenal tentang pemimpinnya, kepemimpinannya. Gak apa-apa Bu, biasanya kan semua lembaga kan punya cara masing-masing buat anak itu menjadi pemimpin. Misalnya untuk apa Bu? Mau berdoa ya, berdoa pasti dengan punya cara sendiri-sendiri. Apakah siapa yang memimpin begitu atau lain sebagainya ya Bu? Apakah hanya untuk berdoa saja? Bisa bermain juga bisa itu nanti ya berbaris ya, banyak kegiatan yang mau latih anak untuk juga kepemimpinannya ya Bu. Otomatis ya di sini kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Di sini biasanya kita memberi hukuman ke anak identiknya, seperti contoh hormat pada budaya ataupun hukuman seperti yang lainnya. Kemudian kedua ada membuat rasa bersalah, yaitu beberapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu. Contohnya seperti itu. Beberapa kali guru kasih tahu kamu kok kamu tidak berubah, guru kecewa, itu juga termasuk nggak boleh ya Bu. Nanti kan anak itu bisa sakit hati. Kalau sakit hati seperti contoh kemarin jadinya kan pembacokan ya Bu, dengan bukan sekali. Nanti kalau takutnya anak nanti bisa itu dendam Bu. Kita menghindari ya. Nah di sini yang ketiga itu posisi kontrol yang menurut saya itu paling enak Bu, yaitu teman. Kita ajak, kita anggap anak itu sebagai teman kita. Di sini kita bisa mengajak, bisa sharing, ayo dong kita bersama-sama bermain, ayo dong kita berbuat sama bersama-sama. Kita pun juga menyontohkannya. Kemudian ada pemantau. Di sini kita memantau Bu. Apakah ada yang melanggar atau kamu tahu konsekuensinya, kita pantau. Jadi kita pantau anak tersebut dalam berbagai hal atau kegiatan. Kelima, ini adalah yang paling kompleks, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita buat, kita ulas seperti itu. Tahu kesalahanmu apa, kemudian besok bagaimana solusinya, besok apakah bagaimana kita buat seperti manajemen. Jadi anak sudah tahu apa yang sudah dilakukannya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini mungkin baru ya kata-kata keyakinan kelas. Sebetulnya hampir sama dengan peraturan kelas, tapi ini lebih fleksibel Bu. Jadi berbeda. Kalau peraturan kelas itu lebih baku. Kalau keyakinan kelas di sini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat tanpa terpaksa, sehingga kita bisa melibatkan anak secara langsung. Mungkin jangan bingung kok di TK bagaimana Bu kita membuat keyakinan kelas. Contoh, ketika kita sebelum melakukan kegiatan main atau kegiatan nanti
kita buat kesepakatan bersama. Dalam artian contoh, kita bermain balok hari ini. Anak-anak kita buat keyakinan kelas yuk. Di sini bagaimana cara mainnya? Kita ajak, kita libatkan anak tersebut. Jadi anak punya kontribusi dalam kegiatan belajar, sehingga nantinya membuat anak itu pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak sampai apa yang kita tujukan, tujuan belajar kita, sehingga anak pun tidak merasa bosan atau tertekan. Itu deh Bu. Nah, kemudian di sini adalah segitiga restitusi. Mungkin jenengan bingung kok ada segitiga restitusi Bu. Adalah apa itu ya Bu Nawi? Oke, terima kasih Bu Nawi. Di sini adalah kita harus bisa, yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian dua, validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh Bu, ketika menstabilkan identitas, nah ini yang ingin kita bahas lebih lanjut, karena ini bahasa yang baru yang menurut saya harus kita lakukan di zaman modern ini untuk menghindari yang guru dilaporkan tadi, guru yang dibantu itu, dan apa tujuan belajar kita sampai ke anak itu, dan anak itu nyaman dalam belajar. Contohnya di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu berbuat salah, kita sebagai guru jangan sampai kita menjudge atau wah kamu tuh nakal atau gini atau bagaimana, itu jangan ya Bu. Saya jangan kita, karena itu menyakiti anak baik fisik maupun psikisnya. Betul, benar. Kalau dendam itu mah bahaya ya Bu, karena nanti bakalnya dewasa nanti dia ingat-ingat. Lah, dengan terus dulu itu ternyata begini. Nah, di sini bahasa yang kita gunakan, saya ingin mengajak panjenengan untuk misalnya begini, Mas tahu itu salah. Bu guru juga pernah kok melakukan kesalahan di sini. Kenapa melakukannya? Kita mendekatkan dengan bahasa yang lebih enak seperti tadi, bahasa lebih halus, itu beda. Karena memang sekarang salah sedikit ngomong salah ya Bu. Iya betul, salah sedikit ngomong salah. Kemudian kita validasi tindakannya. Apakah benar yang sudah kamu lakukan Mas atau enggak? Nanti anak itu akan menjawab dengan sendirinya. Salah Bu atau bagaimana? Kenapa? Gitu. Lah, kemudian ketiga itu, yang ketiga ada kita menanyakan keyakinan kelasnya. Di sini sudah tahu kesalahan. Apakah saya tahu di keyakinan kelas itu ada tindakan itu? Tidak. Apakah melanggar? Jawab anak sedikit akan bilang tidak. Nah, gimana solusinya? Nanti ajak anak itu untuk mencari solusinya bersama. Kita bebaskan anak itu, tapi kita tuntut anak itu ke jalan yang benar. Jadi maksudnya tuh kita itu bukan menuntut Bu, tapi menuntun. Nah, kita harus bisa menuntutnya. Baik baik ibu-ibu sekalian, adakah yang mau ditanyakan lagi? Ya, posisi kontrol guru itu kan kita sebagai guru gitu ya. Dia harus kita sebagai pembuka membuat merasa, terus teman, pemantau, manajer. Katanya kan guru itu kan nggak boleh hukum. Itu kan situ Pak, penghukum itu yang maksudnya seperti gimana? Terima kasih pertanyaannya Bu Novi. Memang kalau menghukum nggak boleh ya, tapi kalau tidak ada kita posisi kontrol sebagai penghukum, apakah bisa berjalan? Lah di sini, ya betul. Saya terima kasih Bu Novi. Di sini kita bisa menghukum mungkin dengan bahasa dan kondisinya yang lebih halus. Jadi anak itu nantinya sadar, tapi tidak sadar kalau dia dihukum. Misalnya contohnya di restitusi tadi, kita tuh sebetulnya menghukumnya dan materi melakukan pendekatan yang kita ajak anak itu berdiskusi bersama. Dan materi tanya, Mas tadi kenapa? Bu guru juga pernah kok salah. Jadi biar kenapa kata-kata bu guru pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu bukan aku saja yang melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan suatu kesalahan yang besar. Jadi anak itu merasa trauma Bu. Nah di sini kata-kata yang awam itu memang kita nggak usah malu bahwa memang anak itu kita juga sebagai guru bahwa kita juga merasa bersalah. Jadi anak itu bu guru juga pernah kok, nggak apa-apa berarti. Nanti kan ketika divalidasi tindakan kan sudah tahu keyakinan kelas tadi yang sudah
kita sepakati bersama apakah Mas melakukan kesalahan. Jadi anak itu tersebut nanti bilang begini, oh saya salah ya Bu, saya harus bagaimana? Kita ajak lagi, Mas maunya bagaimana? Saya meminta maaf Bu, besok saya tidak akan mengulangi lagi. Pasti akan Bu. Mungkin di sini begini ya Bu. Pertama itu memang sulit, susah. Saya itu susah. Karena memang kondisi berbeda gitu Bu. Tapi memang sesusah itu kita harus bisa. Karena memang tuntutan zaman dan keadaan sekarang berbeda dengan dahulu. Dahulu mungkin panjenengan mendengar saya juga dihukum apakah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sekarang kan dihukum sedikit, nanti laporkan polisi. Ya memang ya gimana, tapi kewajiban kita juga sebagai guru melindungi. Jadi kita pun juga harus punya aturannya seperti itu. Kita juga harus cari aman, tapi anak tersebut juga bisa sampai apa yang kita inginkan. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu? Oh, tidak ada, saya tutup ya Bu. Nah, saya simpulkan ya Bu, di sini adalah penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, seperti tadi ada sikap kita memang harus belajar bersama dengan kalian. Aku sudah jadi guru, jangan aku nggak mau belajar, enggak. Kita memang harus berproses, berbenah. Nah, kemudian berprofesional. Nah, seperti tadi adalah kita tetap profesional sesuai dengan aturannya. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan zamannya. Dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, yang merdeka bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Semoga pembelajaran ini membuat kita berkah dan manfaat. Kita bisa semakin maju lagi, kita semakin berproses lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum